Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febri Prima, salah satu dosen pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Industri antara lain analisis dan estimasi biaya, manajemen keuangan, analisis perancangan perusahaan, teknologi tepat guna, kesehatan dan keselamatan kerja, perancangan sistem terpadu, strategi manajemen, dan manajemen inovasi dan kewirausahaan. Nah, pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran yaitu mata kuliah wajib dalam program studi Teknik Industri yaitu analisis perancangan perusahaan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, menguasai konsep teoritis sains alam, konsep aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi, meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Kemudian yang kedua yaitu menguasai metode, tools, prinsip, dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Kemudian yang ketiga ialah mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi, meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Kemudian yang keempat ialah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, dan eksperimental. Kemudian yang kelima, mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Kemudian yang keenam yaitu mampu menghormati perbedaan dan responsif terhadap isu-isu mutakhir terkait profesi, sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan global. Perkuliahan ini diawali dengan penyampaian kontrak perkuliahan yang membahas ketentuan dan peraturan selama perkuliahan, hak dan kewajiban mahasiswa serta dosen, substansi materi, komponen, dan bobot penilaian. Hal ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama terkait pelaksanaan perkuliahan sepanjang semester. Pada awal perkuliahan juga disampaikan materi pembelajaran secara garis besar, daftar referensi yang terdiri dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta penjelasan mengenai tujuan, manfaat mata kuliah, dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Adapun deskripsi mata kuliah analisis perancangan perusahaan ini yaitu analisis perancangan perusahaan merupakan salah satu bagian mata kuliah dalam kelompok keilmuan manajemen industri. Nah, mata kuliah ini berupaya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep analisis kelayakan usaha dan keterkaitannya dalam bidang keahlian lainnya dalam keilmuan teknik industri. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang aspek-aspek yang dibutuhkan dalam analisa kelayakan usaha dan sistem pengambilan keputusan. Nah, melalui perkuliahan ini, mahasiswa akan diperkenalkan mengenai filosofi dan aspek-aspek kelayakan industri seperti aspek hukum, aspek produk, aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial kemasyarakatan, dan aspek dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan kelayakan suatu usaha agar usaha atau proyek yang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan untuk meminimalisasi kerugian yang akan terjadi dalam pengembangan suatu usaha. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar analisa perancangan perusahaan.
Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami tujuan analisa perancangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek hukum. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek produk, teknis, dan teknologi. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek pasar dan pemasaran. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek manajemen dan organisasi. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek sosial kemasyarakatan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek finansial. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aspek dampak lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu mahasiswa mampu melakukan proses pengambilan keputusan dan manajemen resiko pada suatu analisa kelayakan industri. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah analisa perancangan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dan ruang lingkup analisa perancangan perusahaan dalam pengembangan suatu usaha. Kemudian yang kedua ialah tahapan analisa kelayakan usaha dalam perancangan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu konsep dan fungsi aspek hukum. Kemudian yang keempat, konsep dan fungsi aspek produk, teknis, dan teknologi. Kemudian yang kelima, konsep dan fungsi aspek pasar dan pemasaran. Yang keenam, konsep dan fungsi aspek manajemen dan organisasi. Yang ketujuh, konsep dan fungsi aspek sosial kemasyarakatan. Yang kedelapan, konsep dan fungsi aspek finansial yang pertama. Yang kesembilan, konsep dan fungsi aspek finansial yang kedua. Yang kesepuluh, konsep dan fungsi aspek dampak lingkungan. Yang kesebelas, kriteria penilaian investasi dan pengambilan keputusan dalam analisa perancangan perusahaan. Yang ke-12, analisa strategi dan kajian manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah aplikasi analisa perancangan perusahaan dalam bentuk kasus nyata. Adapun referensi pada mata kuliah ini dapat dilihat pada tampilan video ini. Adapun pokok pembahasan pada materi ini, saya membawakan materi aspek pasar dan pemasaran, yaitu yang pertama membahas mengenai bauran pemasaran ataupun marketing mix. Kemudian yang kedua yaitu membahas mengenai analisis segmentasi, targeting, dan positioning atau biasa kita kenal dengan STP. Aspek penilaian untuk kehadiran sesuai dengan kontrak perkuliahan itu diberikan bobot 10%, kemudian tugas 30%, UTS ujian tengah semester 30%, dan UAS ujian akhir semester itu 40%. Jadi kalau misalkan ditotalkan itu bobotnya 100%. Adapun metode dan pembelajaran ini yaitu kita melakukan kuliah tatap muka secara offline, kemudian melakukan diskusi dan pemberian contoh-contoh kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai materi aspek pasar dan pemasaran dalam mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Nah, sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu mengenai aspek pasar dan pemasaran, yaitu berkaitan dengan marketing mix ataupun bauran pemasaran. Nah, seperti yang kita ketahui, bauran pemasaran itu terdiri dari beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu terkait dengan produk. Kemudian yang kedua berkaitan dengan price. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan promotion. Kemudian yang keempat, ada yang bisa ini menjawab? Yang keempat, ya, yang keempat itu adalah berkaitan dengan place. Jadi produk, price, promotion, dan place ini sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk atau tidak. Ya, oke. Mungkin sebelum saya membahas terkait dengan tahapan-tahapan bauran pemasaran, saya ingin memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari aspek pasar dan pemasaran ini? Yang pertama tentu kita ingin mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan penjualan dan pendapatan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita ingin menganalisis persaingan pasar. Dan yang terakhir adalah kita ingin membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, kemudian ini materi terkait dengan marketing mix ya. Jadi marketing mix ini adalah strategi pemasaran yang terdiri dari elemen-elemen utama yang digunakan
bisnis untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan mencapai tujuan pasar. Nah, seperti yang tadi disampaikan terkait dengan produk. Nah, ini ada penjelasan detail terkait dengan produk. Jadi produk itu merupakan barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Aspek yang perlu diperhatikan, bisa berikan contoh. Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam sebuah produk apabila kita ingin membuat sebuah produk. Yang pertama, kita perhatikan misalkan kualitasnya, ya kan? Kemudian yang kedua, kita perhatikan apa? Ya, desainnya seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga, iya, fiturnya. Kemudian kita perhatikan terkait dengan kemasannya, ya. Kita perhatikan terkait dengan tampilannya, sudah bagus atau tidak, ya. Nah, kemudian terkait dengan bahannya, ya, materialnya kuat atau tidak, ya. Nah, itu produk yang harus kita perhatikan agar apa? Agar konsumen membeli produk kita itu tidak kecewa, ya. Nah, bisa memberikan sebuah contoh, mungkin ada yang bisa memberikan sebuah contoh sebuah produk, ya, HP. Nah, HP kalau misalkan dari segi produk apa yang perlu kita perhatikan? Ya, tentu kita perlu spek yang bagus, ya. Mungkin anak-anak muda sekarang, ya. Nah, anak-anak muda sekarang sukanya mungkin mengambil foto di objek-objek atau view yang bagus, misalkan di kafe, gitu ya. Nah, mereka mungkin mengambil foto, tentu pengen kualitas atau gambarnya bagus. Mungkin perlu kualitas yang jernih, gitu ya. Dan yang kedua adalah apa? Penyimpanannya, ya. Nah, penyimpanannya harus besar. Dia udah ngambil foto bagus-bagus, ternyata memorinya penuh. Nah, gara-gara memorinya penuh, akhirnya foto-foto yang lalu terpaksa harus dihapus. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan, ya, dalam kita membuat sebuah produk. Berarti kita ingin mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga, mungkin ada bisa memberikan contoh produk HP yang sebenarnya ideal yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa? Tadi sudah terkait dengan kapasitas penyimpanan, kemudian terkait dengan mungkin resolusinya tinggi, tampilannya jernih, gitu kan? Kemudian apa lagi? Nyaman dipakai. Ya, nyaman dipakai, ya, nyaman lah, gitu ya. Kalau disentuh tuh lancar, kemudian performanya cepat, gitu ya, tidak lambat. Kadang kalau kita main lagi, misalkan main game dan sebagainya, tiba-tiba nge-lag, ya, gara-gara kepanasan, ya kan? Nah, kemudian ada produk, ada apa maksudnya kelebihan lain yang diinginkan oleh konsumen? Ya, betul, fast charging, ya kan? Nah, jadi konsumen itu sebenarnya pengen yang simpel-simpel saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan baterainya habis, gitu ya, itu tinggal di cas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kan? Tapi menggunakan penggunaan HP itu, ya, selama-lamanya. Nah, ya, nah itu kan yang dibutuhkan oleh konsumen. Apalagi sekarang udah ada model yang udah variasi, ya. Orang banyak udah mengembangkan teknologi. Bagaimana kalau misalkan bisa di sebelah kiri, ya, bisa kita gunakan, dan di sebelah kanan bisa kita gunakan. Mungkin ada kamera lipat, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah produk. Jadi orang yang membuat produk HP sudah memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen, ya kan? Nah, kemudian dari segi price. Tadi, ya, kenapa kita harus kenapa price itu menjadi aspek yang penting dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen? Kenapa? Karena konsumen pasti maunya yang murah. Iya, betul, ya. Konsumen pasti ingin maunya yang murah, tapi kualitas bagus, ya kan? Nah, kalau bisa kita di tengah-tengahnya, gitu kan? Masa kita jual kualitas ataupun produk yang bagus, tapi kita mendapatkan harga yang murah? Takutnya tidak masuk, ya, tidak masuk dalam ongkos produksi, ya kan? Tapi kalau misalkan kemahalan, juga tidak mau beli, ya kan? Karena konsumen itu sangat cerdas sekarang, ya. Jadi dia beli dulu, lihat dulu kualitas, kemudian survei ke semua counter, gitu ya, melihat HP, oh ini kualitasnya bagus. Setelah melihat kualitasnya bagus, belum tentu, misalkan di counter Yuda, belum tentu dia beli ke counter Yuda.
Nah, tapi Yuda sudah menjelaskan panjang-panjang terkait dengan kualitas HP. Inilah HP yang paling bagus. Ternyata belinya di counter sebelah hanya karena beda harga, ya. Jadi orang ataupun pelaku usaha itu juga harus mengetahui strategi bagaimana, ya, agar konsumen itu mau membeli di tokonya, gitu ya. Nah, ada beberapa cara strategi yang bisa kita terapkan, ya. Rekan-rekan mahasiswa, ada yang bisa bantu menjawab bagaimana strategi agar konsumen itu mau membeli di toko kita? Dengan memberikan diskon. Ya, yang pertama mungkin dengan memberikan diskon, ya. Nah, itu nanti kita masuk sampai ke promosi, ya. Nah, kemudian ada lagi yang bisa jelaskan kenapa, bagaimana biar konsumen itu mau membeli produk kita? Nah, Kita menunjukkan kelebihan produknya di tempat ini. ya. Mereka mau untuk bayar Ya. dengan kualitas yang bagus. Ya, nah kalau misalkan itu tadi ya lebih kepada detail, ya, personal branding. Nah kadang orang tak mau tahu gitu kan siapa yang itu, ya, yang menjelaskan. Tapi kalau misalkan lihat Laili ini artis gitu kan, Laili ini orang yang memang terpandang gitu, ya. Nah besok orang mau, ya. Makanya kalau misalkan produk-produk yang baru-baru dia ngambil branding artis-artis kan. Ya, kalau misalkan saya ambilkan, misalkan ada produk travel umroh, itu ngambil dari artis-artis, dari Citra Kirana, Rizky dan sebagainya kan, ambil di situ agar menarik perhatian pelanggan ataupun konsumen. Dalam hal ini travel jamaah, ya. Nah itu terkait dengan personal branding. Nah ada hal yang harus kita perhatikan dalam kita mensiasati, ya, agar konsumen itu mau beli di counter kita ataupun di toko kita. Nah, yang pertama yaitu kita lihat dulu HPP. Nah, sudah pernah belajar tentang HPP? Ada yang tahu komponen dari HPP itu apa? Terdiri dari biaya bahan baku, kemudian apa lagi? Ya, biaya tenaga kerja, kemudian ya betul, ya, biaya overhead. Jadi bagaimana cara kita menentukan harga itu sangat penting, gitu ya, agar tidak terlalu mahal dari harga pesaing dan tidak terlalu murah. Nah, kalau misalkan murah balik modal sih tidak masalah, tapi kalau misalkan harganya terlalu murah dan jauh daripada harga produksi, itu yang menjadi tantangan buat kita sendiri, gitu kan. Nah, artinya harga produksi yang kita tentukan itu tentu harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang kita miliki. Jadi kita hitung dulu harga produksinya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, ya. Nah, maka kita dapat ongkos produksi. Setelah kita mendapatkan ongkos produksi, maka strateginya adalah kita menaikkan harga tersebut, ya. Biasanya margin yang harus kita naikkan berapa persen? Nah, mungkin sekitar 20 sampai 30%, ya kan? Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian trik yang kedua yaitu, nah, kalau bisa harga yang kita jual itu ataupun keuntungan yang ingin kita dapatkan itu seyogyanya harus lebih daripada kalau kita nabung ataupun deposito di bank. Kenapa alasannya? Karena kalau misalnya lebih banyak di bank, bagus kita nggak usah usaha. Ya, betul, ya, betul sekali. Karena kalau misalkan kita cuma nabung di bank, itu kan risikonya rendah, kita pun tidak ngapa-ngapain. Nah, ngapain kita mau usaha, ya, udah capek-capek dan resikonya juga, resiko produksi bisa gagal, kemudian resiko terkait dengan penjualan juga bisa gagal, tapi harga ataupun keuntungan yang kita peroleh sama atau bahkan kurang daripada deposito bank. Maka seyogyanya keuntungan yang kita peroleh harus lebih dibandingkan dengan kita nabung di bank, ya. Paham, ya? Oke, rekan mahasiswa, jadi tadi kita sudah belajar mengenai aspek dalam bauran pemasaran. Kita sudah mempelajari terkait dengan aspek produk, kemudian kita juga sudah mempelajari terkait dengan aspek price. Kemudian ada dua lagi nih aspek yang belum kita pelajari. Nah, apa itu? Promotion dan place, ya, promosi atau tempat, gitu ya. Nah, dua aspek ini menjadi aspek yang sangat penting juga, gitu ya, dalam mempengaruhi keputusan konsumen itu mau membeli produk kita atau tidak. Nah, banyak strategi promosi-promosi yang diterapkan oleh banyak perusahaan, ya.
Nah, mungkin kalian pernah ke itu KFC, pernah ya? Nah, banyak ya sebenarnya promosi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, mungkin bisa kalian jelaskan apa saja promosi-promosi yang ditawarkan oleh perusahaan KFC? Ya, ada Pak. Satunya itu bundling. Oh, pakai bundling. Kemudian ada lagi selain pakai bundling. Biasanya tuh di struknya itu tuh Pak, kalau kita beli Iya. di atas ini 50.000, nanti Iya. kita bakalan ada diskon untuk pembelian selanjutnya. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli di sana gitu ya, nanti kalau misalkan di atas 50.000 ya lagi ya, nah nanti kita dapatkan stroke, gitu kan? Nah stroke itu nanti kalau misalkan kita mau beli lagi di sana, kita diskon. Tapi dengan ketentuan yang berlaku, misalkan ada tanggal-tanggal tertentu ya. Nah, jadi kalau misalkan depan lagi di sana nanti udah dapat diskon. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan masih dalam bulan itu, ya mungkin masih dapat ya. Nah, intinya dia mau mencapai target penjualan, gitu kan? Nah, dengan memberikan sedikit ya diskon kepada konsumen, agar konsumen itu dapat balik lagi ke sana, gitu ya. Nah, itu salah satu strategi promosi ya. Nah, kemudian banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi promosi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan place. Apa itu place? Misalkan di tempat gitu kan, jangkauan distribusi kita tuh menjangkau distribusi produk itu udah sampai kemana sih, gitu kan? Apakah kita menjual produk itu hanya di tempat saja, ataukah bisa kita menggunakan saluran online, ya, marketplace ya? Nah, itu juga termasuk ke dalam aspek place ya. Nah, kita dalam memahami produk price promotion dan place, tapi kita lupa ya kan, bahwa produk yang kita jual ini ternyata bukan ke pelanggan yang kita tuju. Nah, misalkan saya ambil contoh nilai ini, gitu kan, ada jilbab atau kerudung ya. Nah, terus saya mau jual produk ini, saya jualnya ke Nasrul. Apakah tepat? Nah, tidak tepat ya. Seharusnya saya menjual kerudung ataupun jilbab itu kepada wanita, ya. Terus agamanya Muslim, misalnya seperti itu ya. Nah, bisa saja kalau misalkan saya menjual kerudung itu untuk Nasrul, kalau misalkan dikait-kaitkan ya, ternyata Nasrul ada istrinya, ada adiknya untuk memberikan atau kepada istrinya. Tapi kan itu sebagian kecil, yang kita tuju sebenarnya adalah wanita, gitu kan, wanita yang berjilbab dan Muslim, kan seperti itu ya. Nah, kemudian, ini saya ada contoh ya, ada contoh, coba tolong identifikasi. Nah, itu kalian lihat di situ di slide, ya, ada jaket. Nah, jaket ini ditujukan untuk siapa? Jaket itu yang sebelah itu untuk pria, ya kan? Yang pertama dari segi gender itu pria, ya. Kemudian dari usia, ya, usia dewasa. Kemudian kalau misalkan kira-kira nih, ya kan, dari segi pendapatan itu berada di kalangan apa? Iya, kalangan atas ya. Nah, dari situ kita udah tahu bahwa produk yang dijual ini memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, itu yang disebut dengan segmentasi secara demografis. Nah, jadi demografis, kita balik lagi, demografis itu ya ciri-cirinya ini ya, berkaitan dengan usia, ya, berkaitan dengan jenis kelaminnya, ya, kemudian terkait dengan pendapatan atau bahkan terkait dengan pendidikan. Ada lagi yang bisa ditambahkan oleh demografis terkait dengan pekerjaan, ya kan? Banyak orang yang itu jual seragam, ya, seragam BTS, ya, kemudian seragam tentara, ya kan? Nah, masa dikasihkan sama orang yang swasta, dan mungkin berarti ditujukan kepada para anggota yang CPNS, kan gitu ya. Nah, itu terkait dengan segmentasi secara demografis. Kemudian ada juga berkaitan dengan secara ya, demografis itu berkaitan dengan apa? Wilayah. Kemudian apa lagi? Kota dan daerah. Ya. Kemudian aksesibilitas juga masuk ke
dekat dengan pemukiman penduduk, aksesibilitasnya bagus, nah itu sangat strategis untuk kita menempatkan usaha tersebut ya, lokasi tersebut ya. Kemudian dari segi psikografis, nah psikografis ini menjadi hal yang sangat penting juga ya dalam kita menjual sebuah produk ya. Kita harus mengenali dulu gitu kan, gaya hidupnya seperti apa sih gitu kan, gaya hidup seseorang ini gitu kan. Nah, mungkin hobinya juga ya, hobinya suka apa sih gitu kan. Olahraga ya kan, kita jual olahraga, baju olahraga ya kan. Nah sekarang kan kita lihat nih, kalau lihat Car Free Day kemarin, Car Free Day kan ramai ya, katanya orang pakai. Sekarang kan kalau di Pontianak ya lifestyle itu kan menjadi nomor satu ya. Nah itu bajunya bagus ya, baju olahraganya. Nah itu menjadi potensi sebenarnya ya, peluang kita untuk menjual produk olahraga ya. Kemudian apa lagi? Misalkan perilaku ya, pola penggunaan, modalitas dan manfaat yang dicari ya. Perilakunya seperti apa ya. Nah misalkan kalau saya berikan contoh, misalkan ini tolong ya identifikasi. Misalkan saya mau jual, saya sebagai sales ini kan, saya ditunjuk oleh supervisor untuk menjual motornya apa? Motornya Scoopy warna pink. Kan ada ya, Scoopy warna pink. Nah kira-kira saya tunjukkan ke siapa? Apakah saya tunjukkan kepada bapak-bapak? Apakah saya tunjukkan kepada cowok yang maco misalnya? Ataukah saya mentargetkan produk tersebut dijual kepada anak-anak mungkin SMP, SMA ya, remaja, cewek, itu seperti apa? Yang mana yang lebih opsi yang terakhir ya, cewek, remaja ya, dan feminim dia feminim gitu ya. Nah, karena kalau tombe karena juga mau motor trail ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan targeting. Nah apa itu targeting? Iya, target produk yang kita jual ini sebenarnya siapa? Setelah kita mempelajari ataupun mengidentifikasi tadi segmentasi, nah kita kerucutkan apakah dalam satu kelompok ataukah dia mau kita sasar nih, gitu kan, untuk individu atau seperti apa, gitu ya, atau komunitas dan sebagainya ya. Nah itu targeting. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan positioning. Ini positioningnya. Positioning adalah cara perusahaan ingin membangun persepsi produknya di benak konsumen. Ya, artinya apa tuh positioning? Branding. Artinya apa? Jadi positioning itu menempatkan posisi produk kita itu berbeda dibandingkan dengan jadi kita harus cari tahu sendiri itu produk kita keunikannya apa gitu dibandingkan dengan produk lainnya, kelebihannya apa dibandingkan dengan produk lainnya. Bisa berupa bahannya atau materialnya, ya kan? Terus bisa berupa mungkin ada kalimat yang bisa memotivasi gitu ya. Nah kita selalu ingat dengan Yakult, ya. Apa tuh slogannya? Slogan Yakult, kita itu. Nah, itu yang setiap hari kita tak pernah lupa dengan itu. Jadi kalau mau cinta dengan khusus kita harus hidup Yakult. Nah, walaupun mungkin apa ya hubungannya gitu kan, nah, tapi di dalam benak itu udah tertanam gitu kan. Baik rekan-rekan mahasiswa, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keaktifan rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya dapat memahami ya, kemudian tentunya dapat menerapkan ya apa yang sudah saya sampaikan di perkuliahan ini. Bapak mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.